Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar materi kesehatan mudah. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah tema yang menarik bagi orang yang menderita atau yang keluarganya menderita sakit ini, atau bagi Anda yang perlu waspada dengan sakit ini, karena sakit ini cukup ditakuti oleh orang-orang, siapapun ya yang sudah menginjak usia lanjutnya 40 tahun ke atas atau 30 ke atas sudah mulai waspada dengan sakit ini. Apa itu? Yaitu penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula darah atau penyakit kencing manis. Sama ya, kalau kita mau bahas sama artinya. Yaitu sekumpulan gejala atau penyakit yang di situ ketika dicek dengan alat pengukur gula darah akan menunjukkan gula darah sewaktu-waktu dicek menunjukkan gula darahnya lebih dari 200. Nah, ini berarti kalau sudah itu lebih dari 200, waspada, ini adalah penyakit atau gejala penyakit kencing manis. Atau kencing manis lah. Kalau orang bilang gejala, nanti dikiranya belum ya. Ini sudah kencing manis. Cuma untuk lebih detailnya ada memang gula darah puasa, gula darah sewaktu, gula darah 2 jam sudah makan, dan juga ada pengecekan yang lain. Tapi itu nanti kita bahas di akhir sesi ini. Yang pertama akan saya sampaikan ini aja. Gula darah di atas 200 itu sudah menunjukkan kencing manis. Teman-teman sekalian, ada beberapa tipe penyakit kencing manis ya. Yang pertama, gula darah tipe 1 atau diabetes mellitus tipe 1, yaitu kencing manis atau diabetes yang terjadi pada mayoritas itu anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian 10-14 tahun. Ini mayoritas, bisa juga terjadi pada berapapun usianya, tapi kebanyakan kalau gula darah tipe 1 terjadi pada usia tersebut. Nah, ini kebanyakan adalah karena faktor keturunan juga. Faktor keturunan yang orang tuanya atau mbahnya mengalami penyakit kencing manis dengan kencing manis tipe 1 ini. Kemudian juga karena faktor orang yang mengalami infeksi virus, misalnya HIV, kemudian hepatitis, baik hepatitis A, B, C, atau virus-virus yang lain. Di samping itu, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa gula darah tipe 1 ini, dari sekian banyak orang yang mengalami diabetes, itu hanya sekitar 5-10% yang menderita penyakit kencing manis. Tipe 1 ya, kencing manis tipe 1. Kebanyakan terjadi karena faktor imunitas atau kekebalan tubuh yang menyerang pankreas. Sehingga fungsi produksi pankreas terganggu. Sehingga produksi pankreas itu adalah maksudnya insulin, fungsi pankreas terganggu sehingga produksi insulinnya di situ tidak maksimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian teman-teman sekalian, diabetes yang kedua atau diabetes tipe 2 adalah diabetes yang terjadi karena yang pertama biasanya karena orang dengan faktor pola hidup ya. Misalnya dia terlalu sering makan makanan yang manis, yang tinggi karbohidrat ya. Pada orang-orang yang berat badannya berlebihan, kemudian pada orang-orang yang kurang atau bahkan tidak pernah berolahraga. Ini juga berisiko terjadi penyakit diabetes. Kenapa olahraga itu penting untuk mengurangi atau meminimalkan penyakit diabetes? Karena dengan olahraga membakar kalori, membakar karbohidrat yang ada dalam tubuh kita. Di samping meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Yaitu kemampuan sel untuk beradaptasi atau bereaksi dari adanya insulin yang keluar dari tubuh kita. Kemudian faktor lain adalah karena faktor usia. Biasanya orang yang semakin usianya semakin tua, 40, 50, itu semakin berisiko terjadi diabetes. Nah, diabetes yang terjadi biasanya diabetes tipe 2 ini. Kemudian faktor yang lain adalah faktor orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau darah tinggi ya, atau hipertensi. Orang yang hipertensi juga berisiko besar untuk terjadi pula penyakit diabetes mellitus. Nah, itulah teman-teman sekalian 2 tipe penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada tipe yang ada yang ketiga ya. Sebenarnya ada yang bagi juga dengan 4. Kita bahas 3 aja. Yang ketiga adalah
diabetes mellitus yang terjadi pada orang yang hamil. Jadi ketika hamil besar ya, dia akan mengalami peningkatan gula darah di atas normal, yaitu yang disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Nah, ketika anaknya sudah lahir, kemudian dia sudah nifas, sudah selesai, gula darah akan normal lagi. Nah, ini juga orang seperti ini sebenarnya hanya sementara, tetapi berisiko juga nanti pada usia berikutnya akan mengalami kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2. Ya gampangnya gini, diabetes mellitus itu bisa kena keturunan atau usia muda, bisa kena faktor kebiasaan hidup atau pola hidup yang salah, yang jelek. Itu juga bisa berisiko penyakit kencing manis. Selanjutnya, apa gejala dari orang yang mengalami kencing manis atau diabetes mellitus? Ada yang namanya tripoli, tiga banyak. Poli itu banyak. Yang pertama adalah banyak makan, ya. Jadi banyak makan, kemudian juga banyak minum, ya. Sebentar-sebentar haus, kemudian banyak kencing. Kalau malam bolak-balik ke kamar mandi, kepengen kencing. Ini juga di antara indikasi tanda-tanda kencing manis. Jangan-jangan kencing manis, makanya dicek kalau ada keluarga atau Anda itu sebentar-sebentar pengen kencing, sebentar pengen kencing, sebentar haus, ya. Sebentar haus, kemudian sebentar mudah pengen makan. Ini adalah bagian dari gejala kencing manis. Kemudian yang selanjutnya adalah berat badan mengalami penurunan, padahal makannya banyak, ya, meningkat, tapi berat badan kok malah turun. Kemudian yang selanjutnya adalah dia itu mengalami badan yang mudah lemas, mudah lelah. Ini juga bagian dari tanda gejala kencing manis. Dan ada tanda khas bagi pria, yaitu mengalami impotensi atau lemah syahwat. Ya, jadi kalau mungkin biasanya bangun tidur ya, itu sudah kelihatan berdiri, ya, pengen kencing, di samping itu ada reaksi ereksi atau berdiri, ya, pada daerah kemaluan. Tapi ketika mengalami kencing manis, dia sudah tidak lagi seperti itu. Ini juga di antara ya, bukan memastikan, di antara gejala kencing manis. Kemudian tanda yang lain adalah mata kabur atau penglihatan berkurang. Bahkan kalau dia berkacamata mudah sekali kepengen ganti kacamata. Kok ini tidak terang, ganti lagi. Ini tidak terang, ganti lagi. Ya. Ini adalah juga tanda-tanda dari kencing manis. Kemudian juga yang selanjutnya mudah terjadi infeksi. Ya. Mudah terjadi infeksi, khususnya pada gusi, akan mudah mengalami perdarahan, mudah sariawan, kemudian pada daerah kemaluan mudah mengalami infeksi juga, kemudian pada kulit akan mengalami gatal-gatal, mudah terjadi bisul, bernanah, kalau luka tidak sembuh-sembuh. Ini juga bagian dari orang yang menderita kencing manis, teman-teman sekalian. Dan selanjutnya, terjadi mati rasa, khususnya pada daerah kaki. Ya. Mati rasa atau tebal, atau kaki seperti memakai kaos kaki, rasanya itu kandel. Sehingga kalau orang yang mengalami seperti ini dan dia sudah jelas kencing manis, dia harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ketika dia nginjek paku, nginjek benda tajam, luka itu tidak begitu terasa, tidak sakit. Padahal kalau sudah kena luka, ya, sudah ada luka, lukanya tidak sembuh-sembuh, sulit sekali sembuh kalau mengalami penyakit kencing manis ini. Oleh karena itu, bagi orang yang kencing manis, hati-hati. Jangan lalu malah dia jalan-jalan pagi, tidak pakai sandal, tidak pakai kaos kaki. Ini malah berbahaya sekali. Ya. Oleh karena itu, harus pakai alas kaki. Selalu pakai alas kaki yang tebal kalau perlu. Sehingga ketika mengalami benturan, mengalami menginjak benda-benda tajam, tidak terjadi luka. Kemudian, yang terakhir akan saya sampaikan bahwa orang yang mengalami kencing manis, diantara tandanya adalah dia ketika hamil kemudian melahirkan, berat badan bayi itu di atas 4 kg, badannya atau bayinya besar sekali, di atas 4 kg. Ingat, hati-hati, cek coba gula darahnya. Kalau ternyata tinggi, betul bahwa ini bagian dari tanda-tanda kencing manis dan atau mendukung ke arah itu. Itu adalah hal-hal yang bisa kita ketahui dari gejala-gejala atau tanda kencing manis. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana penata laksanaan orang yang mengalami kencing manis? Yang pertama, harus dikontrol gulanya. Ya, karena kencing manis itu pada prinsipnya, ini mungkin harusnya disampaikan di awal. Kencing manis pada prinsipnya tidak bisa disembuhkan, ya, secara ilmu medis, ilmu kesehatan tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Oleh karena itu harus dikendalikan, sering dicek, dikontrol. Ya. Di antaranya harus menggunakan alat untuk mengontrol gula darah, ya,
yaitu ketika bangun tidur bisa dicek. Kalau bangun tidur dicek atau 8 jam sebelum makan ya, dia dicek lebih dari 100 berarti kencing manis. Kalau kurang dari 100, insya Allah aman. Kalau bangun tidur ya atau puasa selama 8 jam dicek kok gula darahnya kurang dari 100 berarti normal. Kalau 100 sampai 125 ini prediabetes atau warning, atau kalau istilahnya kalau ada traffic light atau lampu merah, ini lampu kuning, hati-hati. Kalau sudah di atas 100 walaupun di bawah 125. Tetapi kalau sudah di atas 125, gula darah puasa kok di atas 125, ini sudah menunjukkan kencing manis. Sedang gula darah sewaktu-waktu tadi di awal disebutkan di atas 200. Ya. Kapanpun dia dicek kok di atas 200, ini kencing manis. Oleh karena itu, kalau bisa saya sampaikan, orang yang sudah benar-benar terdeteksi atau tervonis mengalami penyakit diabetes, dia mestinya memiliki alat gula darah seperti ini. Ya. Anda bisa hubungi link di bawahnya, di bawah ini ya, untuk menanyakan alat tersebut ya kalau misalnya membutuhkan. Ini penting sekali untuk dipegang, untuk dimiliki oleh keluarga ketika ada yang menderita kencing manis, untuk deteksi apakah gulanya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, karena bahaya semuanya. Kalau terlalu rendah bisa tidak sadar, terlalu tinggi sekali juga tidak sadar. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mengalami kencing manis, tata laksananya adalah hendaknya dia berolahraga ya, untuk membakar kalori, untuk meningkatkan sensitivitas atau kemampuan sel di dalam merespon atau menerima insulin dari tubuh kita, dari pankreas, yang keluar dari pankreas. Kemudian yang ketiga, hendaknya disiplin dalam hal makan. Kalau sudah kena penyakit kencing manis, dia disiplin untuk makan makanan yang tidak terlalu tinggi karbohidratnya, tidak terlalu banyak makan gula, atau makan nasi berlebihan, ya, atau makan roti, atau makan ketela pohon yang berlebihan. Harus diukur, harus ditakar. Dengan sedikit-sedikit aja, makannya sedikit, pagi makan sedikit, nanti jam 10 siang, makan lagi tapi sedikit lagi selingan, nanti jam 12. Kalau sedikit kan mudah lapar, makanya dijarak ya. 3 jam makan, jadi 3 besar, pagi, siang, malam. Nah, di antara itu ada makanan ringan. Ya. Misalnya jadwalnya seperti ini. Ini lihat jadwalnya. Contoh ya, jadi perhatikan contoh jadwal makan untuk menderita diabetes. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, hendaknya menjaga berat badan agar tetap ideal atau normal paling tidak. Ya. Berat badan ideal itu berapa? Tinggi badan dikurangi 100, ini cara gampangnya. Berat badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Kalau tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Kalau tinggi badan Anda adalah 160, maka kurangi 100 jadi 60. 60 kurangi 10% berarti kurangi 6. Berarti 54. Jadi kalau tinggi badannya 160, berat badan idealnya adalah 54 kg. Ini usahakan di sekitar itu. 10% kurang, tidak masalah, masih normal. 10% di atasnya berat badan ideal masih dianggap normal. Hendaknya dia rutin minum obat sesuai dengan dosis yang diberikan oleh ahli medis atau dokter yang Anda datangi atau Anda lakukan pemeriksaan ke sana. Karena ini sangat penting. Ya. Ketika tidak minum obat bisa naik tinggi sekali. Atau kalau minum obat terus tanpa makan, tanpa ada masukan juga ini berbahaya, bisa ngedrop atau terlalu rendah. Semuanya berbahaya, semuanya tidak baik. Harus sesuai aturan. Tapi kalau ternyata terpaksa kok sudah begitu, sudah minum obat, kok dia tetap turun atau tetap naik terus, ada tanda-tanda pusing, geliang, makanya harus menginjak tata laksana yang kelima, yaitu harus sering kontrol ke dokter untuk pemeriksaan atau kontrol gula darahnya. Ya. Sarutin kalau ada tanda-tanda, apa sih tanda-tanda hiper atau hipoglikemi? Apa sih kalau ada tanda-tanda kelebihan gula darah yang terlalu tinggi? Misalnya pusing, geliang, kemudian mata berkunang-kunang, mau semaput lah, menguap-menguap, angop-angop. Ini jangan-jangan ini terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka segera dicek. Kalau terlalu rendah sekali, di bawah 60 misalnya, atau ada tulisan low dan dia masih sadar, langsung berikan minum manis. Kalau di atas itu, ya, misalnya 400 atau high,
maka segera minum obatnya, obat gula darah tersebut, atau segera bawa atau periksaan ke unit gawat darurat ya, sehingga mendapat penanganan lebih lanjut dan tidak mengalami risiko yang selanjutnya, yaitu terjadinya shock hiperglikemik atau shock hipoglikemik, bahkan terjadi koma ya. Karena ini sangat fatal kalau sampai terjadi koma kemudian berlangsung terus tanpa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang penata laksanaan pada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga, selamat menjaga berat badan tetap ideal, selamat mengontrol diri Anda untuk selalu, atau orang tua Anda atau siapapun selalu rutin minum obat, rutin disiplin dalam hal diet atau makan agar tidak berlebihan yang mengandung kalori, mengandung karbohidrat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.